Oke, saya record dulu. Oke deh, teman-teman semua, selamat datang di webinar. Kita bakal pakai em, materi yang sudah disebar sebenarnya. Saya coba share screen dulu. Oke, semoga sudah terlihat ya. Hmm, Bentar. Hmm, Wait. Ya, oke. Em, Langsung aja kita mulai. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang digital marketing essentials ya. Jadi pokok-pokok pentingnya dari marketing itu sendiri gitu. Nah, di sini kita memang bakal banyak fokus ke sosial media ya. Jadi bagaimana secara profesional kita menghandle sosial media gitu. Karena menurut saya digital marketing ini kan luas banget gitu. Dan sebenarnya yang paling gampang di reach gitu ya, yang paling gampang dipraktekkan dengan cepat, paling murah itu sosial media gitu. Dan sebenarnya sosial media juga yang paling eh, menguntungkan lah sebenarnya kalau kalau dipikir-pikir gitu. Dia lebih murah, dia lebih mudah, tapi untuk mendatangkan penghasilan gitu dia cukup oke gitu. Jadi makanya saya untuk materi pertama, materi yang dasar ini saya bakal bahas tentang sosial media lebih banyak sebenarnya gitu. Tapi di awal kita bakal cari tahu dulu tentang digital marketing itu sendiri sebenarnya seperti apa. Nah, teman-teman semua, ini yang bakal kita obrolkan hari ini gitu. Ada introduction dulu, perkenalan sedikit tentang digital marketing. Terus kita bakal bicarakan tentang organic marketing ya. Jadi kita gimana bikin konten gitu ya. Terus gimana manage sosial media gitu secara organik. Nanti bakal jelaskan organik organik itu apa. Yang ketiga sedikit bahas tentang ads gitu, tentang iklan di sosial media. Dan terakhir gimana kita bisa mulai bikin planning gitu. Gimana kita bisa mulai eh, bikin campaign lah bahasanya ya, kampanye di sosial media gitu di sosial media gitu. Oke, sebelum masuk saya mau menekankan beberapa hal dulu. Jadi apapun yang teman-teman ingin capai gitu ya, ingin bisnis misalnya, ingin menggunakan materi ini untuk bisnis atau ingin menggunakan materi ini untuk freelance, karir dan seterusnya gitu ya. Tetap kuncinya satu gitu, yaitu adalah ya belajar dan praktek. Itu hal yang tidak bisa dipisahkan ya kawan-kawan semua. Jadi memang itu kuncinya. Praktek ini bisa start small gitu. Bisa bikin project pribadi, bisa bantu bisnis teman gitu ya. Tapi penting banget buat praktek karena apa namanya? Langkah terbesar gitu ya. Itu dimulai dengan langkah yang kecil dan kita bakal baru benar-benar bisa memahami teori secara menyeluruh kalau kita sudah praktek sebenarnya. Jadi makanya ini saya sangat menekankan gitu ya teman-teman untuk mencari jalur prakteknya masing-masing gitu. Terserah dari jalan mana aja, bisa dimulai dengan cara yang paling gampang, bantu bisnis teman atau yang lain-lain. Kalau misalnya ada yang mau coba, eh, bang, saya nggak ada ini nih, nggak ada apa wadah praktek, ada rekomendasi nggak, itu saya bisa sih, kita bisa bareng-bareng coba gitu ya, belajar konten gitu, belajar ngepost kontennya bagus apa enggak gitu, terlihat hasilnya itu bisa nanti bisa sama saya fasilitasi, kemungkinan bisa gitu. Jadi ngomong aja di grup atau PC juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh untuk prakteknya kalau ada yang mau. Itu ya untuk outline-nya. Terus kita langsung masuk ke materi pertama yaitu introduction dulu tentang digital marketing. Em, jadi sebenarnya memang sebagaimana yang kita sudah ketahui ya, artinya eh, suatu hal yang cukup no-brainer gitu. Bahwa marketing itu ya kita jualan kan ke orang. Kita mau jualan ke orang gitu. Nah, gimana caranya supaya apa yang kita jual ini laku? Nah, yang kita jual ini sebenarnya bu nggak selalu harus bermakna eh, menghasilkan uang gitu ya, jual produk gitu, atau kayak jual makanan gitu, nggak juga gitu. Bisa juga media. Nah, misalnya kita pengen bikin akun media nih, akun media dakwah kan ada banyak banget misalnya, atau akun media lainnya, misalnya kita uh, suka suatu hal, suka masak misalnya, terus pengen bikin akun tentang resep dan seterusnya itu, yang kita jual adalah konten kita, dan ketika mereka beli itu berarti mereka follow misalnya, dan ketika mereka beli
misalnya mereka itu ngechat kita gitu. Jadi kebayangkan maksudnya di sini marketing ini sebenarnya digunakan untuk gimana caranya kita bisa bertransaksi, bertukar gitu ya dengan orang lain gitu pada ujungnya. Maka jadi sebenarnya definisi marketing di sini memang tidak terbatas pada apa namanya jual beli saja, tapi bisa dimaknai lebih lebih luas lagi ya. Mungkin akun media juga pada akhirnya jualan ya. Misalnya kita pengen bikin akun tentang masak-masak, nanti ternyata kita jual juga nih buku resep misalnya. Nah orang yang mau beli berarti beli buku resep, nah, itu bisa juga. Tapi apa namanya secara umum gitu ya marketing ini bisa dimaknai secara luas atau digunakan secara luas tidak hanya jualan produk saja tapi bisa bisa macam-macam banget gitu. Yang pertama, yang kedua kita harus apa ya bayangkan dulu gitu ya seperti apa sih kita ini membeli gitu sebagai apa sebagai pembeli gitu. Kita bayangin dulu diri kita sebagai diri kita pribadi gitu. Kita di tahun ini gitu ya atau di zaman sekarang gitu. eh udah hampir nggak pernah kali ya, kalau jadi ada 2 sebenarnya tipe orang beli kan, ada yang memang butuh, ada yang impulsif gitu. Kalau kalau butuh mah ya kita pasti belilah, maksudnya kayak kayak kita butuh, aduh butuh lampu nih, lampu di kamar mati, ya udah kita kita gerak dikit ngelihat toko ada yang jual lampu, ya langsung beli gitu. Itu butuh ya, cuma ada nih yang kedua nih impulsif gitu, jadi kayak, orang awalnya nggak kepikiran, ya kan, terus akhirnya karena ngelihat sesuatu, impulsif, oh akhirnya mau beli nih gitu. Nah, jadi kita harus bayangin dulu bahwa ada 2 jenis pembeli gitu ya. Kalau yang butuh pasti beli, ya kan? Ya dia nggak kita nggak jualan juga mungkin dia bakal beli gitu. Ya, nggak juga sih ya, kita harus jualan dulu baru dibeli. Tapi maksudnya orang butuh mah pasti bakal beli. Nah, cuma kalau orang impulsif, nah jadi marketing ini nyasar ke orang-orang impulsif tadi gitu. Yang sebenarnya dia awalnya nggak kepikiran, ya kan? Nggak kepikiran. Nah, apa namanya? Kita buat dia terfikirkan gitu dan akhirnya dia jadi mau beli gitu dengan apa yang kita iklankan gitu. eh Kan nggak gampang ya buat ngebikin orang ini langsung beli. Misalnya kayak kita nih ada orang yang lihat, oh dia jualan apa makanan. Misalnya kita ambil contoh makanannya misalnya basreng gitu, ya kan? Itu mungkin di hari itu, di jam itu kita nggak kepikiran buat beli gitu. Baru tahu aja, oh ada makanan gitu. Nah, kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya si penjual ini tidak mengiklankan lagi si basrengnya dia gitu. Jadi cuma sekali diiklanin gitu ya. Orang cuma sekali lihat, ya kan pasti orang ini mungkin lupa gitu. Ya kan orang itu manusia tuh kita banyak urusan jadi dia udah lupa basreng yang tadi dia lihat gitu. Nah, cuma kalau misalnya si penjual ini ya dia terus secara konsisten gitu ya berdagang secara konsisten dia menjual produknya di sosial media sampai saya gitu ya ngelihat basreng itu berkali-kali gitu. Pasti kan pada akhirnya bakal muncul perasaan bahwa, wih, apa namanya, iya mau cobain ah gitu. Itu yang pertama. Jadi bisa jadi muncul rasa untuk mau beli gitu, mau nyobain. Atau yang kedua, muncul waktu yang pas. Pas banget saya lagi butuh, lagi mau, terus dapat iklannya gitu, ya kan? Jadi itu teman-teman semua, marketing itu kita bicara tentang gimana bisa menjual gitu, gimana bisa menampakkan apa yang kita jual ke orang berkali-kali gitu ya. Dasarnya sekali seperti itu gitu. Gimana caranya biar lama-lama dia tertarik atau kita datang di waktu yang tepat gitu. Jadi apa namanya ini pembuka sedikit tentang marketing untuk menggambarkan secara umum ya. Saya rasa apa namanya ini dasar sekali dan kita sering merasakannya sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya eh nah ini dia apa namanya secara singkat tentang marketing itu apa gitu ya. Digital marketing itu kita kalau jualan online gitu ya, melakukan marketing dalam dunia digital itu udah bisa disebut digital marketing. Banyak banget sebenarnya definisinya tentang marketing ini, tapi yang simple dan bisa dimengerti ya inilah gitu ya, semua effort atau semua usaha marketing di dunia digital. Nanti ada yang namanya paid media marketing atau kita ngebayar orang atau ngebayar instansi untuk jualan. Misalnya kita nge-ads ya, ngiklan di Instagram, ngiklan di Facebook, itu kan kita bayar ke Facebook ya untuk ngiklanin si visual ini atau ngiklanin si produk ini gitu. Atau juga ada yang organik. Nah, organik ini kita gratis bahasanya. Jadi kita apa namanya? Bikin konten sendiri, terus di-post di Instagram kita, di akun kita. Itu kan berarti kita nggak ngeluarin biaya kan, kita cuma ngeluarin tenaga aja buat bikin kontennya dan di-post gitu. Itu namanya organik. Jadi secara
sederhana gitu ya. Digital marketing nanti bakal ada masuk yang kamar paid gitu, yang berbayar, ada masuk yang kamar organik gitu. Secara sederhana seperti itu. Nah, terus di sini nih pro dan kontranya gitu ya tentang digital marketing sama tradisional. Pertama-tama kita bedain dulu nih digital marketing seperti apa, tradisional seperti apa. Kalau digital kan tadi semua usaha jualan yang dilakukan lewat channel digital gitu. Nah, kalau tradisional, ini sederhana. Kayak kita lihat orang apa namanya ngebagiin brosur di jalan, atau kita ngelihat ada papan reklame gitu ya, atau videotron gitu. Videotron walaupun dia digital ya, tapi karena dipasang di tempat publik dan mirip jadi kayak banner gitu, dia termasuk tradisional sebenarnya. Eh, ya atau macam-macam, atau kayak abang-abang Gojek ya, dia pakai jaket tulisannya Gojek, itu sebenarnya bagian dari marketing juga gitu. Jadi orang sering lihat logo Gojek dan familiar dengan logo Gojek ya kan, tapi itu termasuk tradisional marketing gitu ya. Dia secara langsung, secara real life menunjukkan produknya gitu, itu namanya tradisional. Nah, keduanya itu ada pro dan kontranya. Pertama nih, yang digital marketing dulu. Pro-nya itu adalah dia measurable gitu ya. Dia bisa diukur. Misalnya kita ngiklan nih, kita bayar Facebook, kita mau ngiklan di Facebook. Itu nanti Facebook bakal ngasih tahu berapa orang yang lihat, berapa orang yang likes, berapa orang yang klik, dan seterusnya. Jadi measurable, bisa diukur. Ya kan? Bandingin sama tradisional marketing. Kita misalnya masang banner di jalan gitu, kita nggak tahu berapa orang yang lihat, kita nggak tahu berapa orang yang tertarik gitu. Makanya itu perbedaannya. Jadi kalau kita bisa mengukurkan, oh ternyata apa namanya iklan Facebook yang saya buat ini dengan desain A misalnya, ternyata sedikit yang like gitu. Oh berarti orang nggak suka sama desain yang ini gitu. Oke, saya ganti desainnya, ya kan. Jadi kita punya data untuk memutuskan keputusan. Sedangkan kalau tradisional kan kita nggak bisa mengukur ya. Jadi kita bikin banner, kita nggak tahu berapa orang yang lihat, berapa orang yang suka gitu. Jadi kita nggak bisa bikin keputusan sebenarnya orang suka nggak sih sama banner ini gitu. Nah, sedangkan kalau digital kan bisa. Nah, itu salah satu pro-nya. Dan targeted teman-teman. Jadi digital marketing ini bisa membuat kita mentarget orang secara spesifik gitu ya. Misalnya kita contoh lagi, misalnya kita ngiklan gitu di Facebook. Itu kita bisa nge-target orang spesifik gitu. Kita pengen iklan ini hanya muncul untuk misalnya untuk kita pengen jualan tadi ya basreng gitu. Oh kita tahu nih biasanya yang jajan basreng cewek nih. Ya udah kita pengen iklan ini hanya muncul ke perempuan, terus umur sekian sampai sekian gitu ya, yang umur SMA atau umur kuliah misalnya, terus tinggal di kota ABCD gitu. Itu bisa tuh kita mentargetkan gitu. Sedangkan kalau tradisional kan nggak bisa ditarget ya. Ya kita nyebar pamflet, masa kita nungguin dulu, oh, nunggu mbak-mbak lewat nih baru kita kasih gitu. Itu bakal lama sekali kak. Kapan mbak-mbak yang lewat? Bisa jadi mbak-mbak juga ternyata bukan mbak-mbak yang suka basreng gitu. Padahal kita udah nunggu mbak-mbak ini seharian gitu buat lewat. Soalnya yang lewat bapak-bapak semua kan susah kan. Jadi emang tradisional itu kekurangannya dia tidak bisa ditarget. Dan kerennya lagi digital marketing dia open to interactions ya. Dia bisa berinteraksi. Nah ini yang penting. Jadi apa namanya? Uh, kita seperti yang dibahas di awal gitu di zaman ini gitu ya di apa ya zaman sekarang gitu orang itu sekarang lebih kritis sama yang namanya uh, brand gitu. Zaman dulu itu orang itu fokus sama apa namanya zaman dulu tuh brand tuh fokus sama dirinya sendiri, misalnya kayak sabun Daya gitu, dia fokus menunjukkan kehebatan sabunnya dia gitu, fokus kan dia bilang kehebatan dia apa bla 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 gitu. Nah, tapi dia apa ya eh, tidak bisa diajak bicara gitu. Karena kita ngelihat iklannya di TV paling ya kan, atau di koran misalnya, atau di banner gitu. Kita nggak bisa ngajak bicara secara langsung. Misalnya kita pakai sabun Daya, di iklannya bilang bisa menghapus noda oli misalnya. Pas kita coba di rumah kagak bisa menghapus noda oli. Terus gimana komplainnya? Harus nelpon customer service, harus ngirim surat lah segala macam. Itu kan menyebalkan ya. Maksudnya kita dapat kekurangan dari produknya, pengen komplain susah gitu. Nah, jadi zaman sekarang itu orang tuh lebih kritis sama brand gitu. Orang kita kita semua lah, kita mungkin merasakan gitu kayak untuk membeli sesuatu kita nyari-nyari dulu. Apalagi kalau harganya mahal ya. Harga murah juga kadang nyari-nyari. Misalnya kayak kita pengen beli minuman gitu. Kita minuman spesifik teh misalnya. Kita milih dulu nih teh mana yang enak gitu kan. Banyak tuh meme-nya kita kalau masuk ke Masuk ke Indomart gitu. Apa? Ya sering banget mau beli minuman,
diem dulu di depan kulkasnya kan merhatiin mau beli minuman yang mana ya gitu. Jadi sekarang itu lebih emang zaman dimana kita nih kritis nih terhadap brand gitu. Jadi brand itu harus banyak berinteraksi gitu. Brand itu harus jadi manusia supaya apa? Supaya dia yakin, supaya bisa membuat orang tuh yakin untuk beli produknya dia gitu kan. Kita kan eh, pengennya tuh pasti ya. Kita tuh pengennya tuh barang kita beli ini beneran apa sepadan dengan uang kita keluarkan gitu. Nah, untuk membangun kepastian itu si brand ini harus bisa berinteraksi nih, open to interactions gitu. Harus bisa apa namanya? Menunjukkan value dari produknya secara jujur gitu ya, harus bisa menunjukkan bahwa produknya ini benar-benar menyelesaikan masalah dari calon pembeli misalnya, harus benar-benar menunjukkan bahwa dia menerima kritikan misalnya gitu, sehingga akhirnya pembeli ini percaya gitu dan pembeli itu nggak ragu buat beli produknya dia. Nah, jadi di zaman sekarang teman-teman semua itu brand itu mengharuskan, jadi sekarang tuh memang brand itu harus benar jadi manusia gitu ya. Mudahnya kayak gini lah, kita misalnya pengen beli HP gitu, ya kan. HP kan harganya mahal ya, kita mungkin banyak mikir, banyak research. Nah, kita bakal lebih percaya mana nih? Ngelihat website-nya, misalnya website Samsung, misalnya kita lihat spek-speknya apa aja, sama teman kita yang nyeritain bahwa HP-nya bagus, soalnya HP-nya begini-begini begini. Oh, gue ngerasain sendiri dan segala macam gitu. Pasti kita percaya sama teman kita kan, karena teman kita ini manusia, guys. Sedangkan brand itu dia bentuknya website deh, kita kadang-kadang sus juga kayak bener nggak sih, bener nggak sih. Cuma kalau orang yang ngomong kita percaya. Nah, maka jadi brand itu harus menjadi manusia gitu, harus bisa berinteraksi, harus bisa ngobrol terbuka dan seterusnya supaya orang tuh makin percaya gitu. Nah, ini kelebihan dari open to interactions gitu ya. Jadi apa namanya, bisa berinteraksi kita kalau misalnya ngepost postingan, orang bisa komen, orang bisa like dan seterusnya gitu. Ini apa namanya, ada pengalaman pribadi gitu ya. Jadi saya selama karir saya pernah berinteraksi sama banyak influencer gitu. Ada di antara influencer tuh Asal Living namanya, dia kayak akun rumah gitu ya, rumah yang dia kelola sendiri, rumah dia gitu, dibikin akun. Nah, itu ketika saya ngobrol sama ownernya, dia bilang gitu, ya kita ini nggak bisa nerima sembarangan endorse katanya, karena kita membuat akun Asal Living ini seperti Asal Living ini manusia. Jadi kayak anak mereka sendiri gitu akunnya. Jadi kayak dijaga hubungan sama followersnya gitu, terus menunjukkan emosi ketika followersnya mengatakan sesuatu gitu ya. Kalau followersnya ada yang komen, wah kak bener nih rekomendasi karpetnya bagus, dia menunjukkan emosi senang gitu. Jadi padahal itu akun rumah gitu, rumah dia dibikin akun, cuma dia membuat rumah itu seperti manusia gitu, yang berinteraksi dengan baik. Dan itu bikin saya pertama kali interaksi sama Asal Living ini kayak tahun 2022 apa 2021 ya, 2022 kalau nggak salah. Dan di tahun 2023 akhir itu followers dia udah naik sampai ratusan ribu gitu ya. Padahal dulu di pertama kali cuma, seingat saya cuma 70 ribuan atau 30 ribuan gitu. Jadi dia bisa mengembangkan akunnya dengan sangat pesat gitu. Karena dia berusaha jadi manusia gitu, berusaha akunnya ini menjadi manusia yang enak untuk berinteraksi. Nah, jadi teman-teman semua ini penting banget buat jadi garis bawahi ya, bahwa eh, salah satu pros dari digital marketing adalah open to interactions, dan itu bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki apa meningkatkan performa bisnis gitu lah ya. Nah, cuma memang ada cons-nya, ada kontranya gitu ya. Nggak, kekurangannya dia disturbing, mengganggu ya. Ya kita kayak ada kan tweet gitu orang yang bilang, asli kalau gue lagi nonton video di YouTube terus ada iklan muncul, gue nggak bakal beli produk dia gitu karena mengganggu gitu. Kita lagi seru-seru nonton kan di YouTube, karena bukan YouTube Premium kan, cetret iklan gitu, karena mengganggu, kesel gitu. Atau kita lagi main reels iklan segala macam, jadi emang dia cenderung disturbing karena kita nggak bisa lari dari dia gitu, ya kan. Sedangkan kalau misalnya bandingkan dengan tradisional gitu ya, dia less disturbing ya. Ya orang nggak apa sih, nggak terganggu dengan baliho, maksudnya ya mungkin beberapa orang kayak merhatiin, "Ih, ini berantakan banget kayaknya." Cuma sebagian besar waktu ya kita acuh aja gitu kayak sama baligo, nggak terlalu mengganggu kan sebenarnya, nggak semengganggu digital lah. Nah juga digital ini low recall rate, jadi susah diingat gitu. Coba teman-teman di sini pasti tadi ada yang sebelum webinar main sosmed. Nah, inget nggak tadi ada iklan apa aja? Pasti nggak inget kan? Atau teman-teman semua kalau misalnya
main YouTube gitu ya, itu kadang-kadang YouTube suka ngasih ngasih poll tuh, ngasih polling, survei dari produk Tibo ini, iklan mana yang barusan kamu lihat gitu. Itu kalau teman-teman pernah suka keluar tuh survei dari YouTube itu untuk ngecek gitu seberapa bagus iklan orang sampai kita bisa mengingat iklan. Nah, cuma di kebanyakan waktu gitu ya kita tidak tidak mudah mengingat iklan apa saja yang kita lihat di sosial media. Jangankan ingat apa brandnya gitu. Maksudnya jangankan ingat iklannya, brand aja kita lupa kan. Ingat isi iklannya apa kita wah boro-boro gitu. Kecuali emang tertarik banget ya itu beda cerita. Cuma di kebanyakan waktu memang dia ya mudah dilupakan gitu ya. Sedangkan kalau tradisionalnya cenderung memorable, sebenarnya kayak kita misalnya berkali-kali ngelewatin sebuah jalan, itu kadang-kadang jadi patokan kayak, rumah lu di mana? Oh itu gang yang ada spanduk Gojeknya gitu misalnya, atau kayak, oh ini tempatnya di mana? Alfamartnya. Oh nanti lu kalau udah ketemu apa namanya banner caleg si Anu gitu, ntar masuk ntar ada Indomart gitu kan. Jadi cenderung lebih diingat lah ya, bahkan jadi patokan jalan biasanya si si apa banner-banner ini gitu. Maka jadi itulah makanya untuk brand-brand besar gitu ya, atau teman-teman di sini yang kerja gitu jadi sebuah brand yang besar gitu di sebuah brand yang udah cenderung bagus lah kayak mungkin enggak ya sekolah misalnya atau tempat-tempat lain gitu. Nah, itu harus digabungkan ya strateginya antara digital sama tradisionalnya. Karena keduanya saling melengkapi dan punya pros dan cons masing-masing gitu. Nah, itu untuk yang pros dan cons. Nah, ini kita lanjut ke apa namanya? Ini fields-nya. Ada banyak banget fields digital marketing gitu. Kita bisa jualan lewat banyak channel di digital marketing. Di internet kita bisa lewat website ya kan, bisa bikin blog konten gitu. Ada juga fields di sosial media ya kan, kita bisa jualan sosial media ads atau Google Ads, email bisa juga, atau SEO gitu. Email kan bisa email marketing gitu ya teman-teman. Kalau misalnya I don't know main ke mall misalnya, nggak tahu ada yang pernah nggak ya main ke mall terus tiba-tiba ada email diskon gitu. Nah itu juga salah satu email marketing tuh. Ya hal-hal semacam itulah. SEO ini sebenarnya mirip sih sama konten ya, blog gitu. Jadi kayak kita kalau search gitu, misalnya nge-search di Google gitu kayak eh, rekomendasi tempat jalan-jalan gitu ya, keluar tuh banyak artikel tentang kafe misalnya. Nah itu juga bagian dari marketing gitu. Jadi banyak banget sih emang fields-nya. Makanya apa namanya yang mau saya fokuskan di sini tentang sosial media ini, sosial media ads dan organik gitu ya. Karena tadi dia yang paling murah, yang paling bisa dipraktekkan dengan cepat gitu, yang paling low effort, tapi dari segi hasil nggak kalah sama yang lain gitu. Itu tentang fields-fields-nya ya. Memang kalau di sebuah apa bisnis yang besar, yang sudah mulai besar gitu, atau brand yang mulai besar, itu harus dikombinasikan ya antara website, sosial media gitu, blog itu harus diintegrasi di apa namanya saling bersinergi antara semua channel ini gitu. Itu digitalnya, belum ada tradisional juga. Nah, itu supaya makin efektif lagi buat kita melakukan eh, effort marketing gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Ada banyak banget sih sebenarnya fields-nya. Oke, nah terus kita bisa lanjut ke, nah ini nih ada terms ya atau istilah-istilah yang penting banget di marketing. Pertama yang perlu dipahami ada 3 pilar utama di digital marketing. Pertama kita ketahui placement ya. Nah placement itu tadi tuh yang sebelumnya saya bahas tentang di mana aja kita mau jualan, mau di sosmed saja, apa ya mau di sosmed, organik, sosmed ads gitu ya, atau di apa website gitu. Nah, itu namanya placement. Tapi placement ini nggak terbatas di situ, bisa juga kayak grup WhatsApp misalnya, atau bisa juga di grup Telegram misalnya gitu. Ya banyak banget sih placement ini. Tapi kita harus tahu dulu nih apa namanya eh, orang yang kita mau sasar siapa gitu ya. Misalnya kita pengen jualan ke anak muda gitu. Kita pengen jualan produk anak muda banget lah. Pasti udah anak muda banget saya nggak terlalu aja beneran kekinian gitu ya. Sorry ini masih ada gitu ya. Oke. Nah, misalnya kita pengen jualan buat anak muda gitu dan tapi jual di Facebook gitu. Ya mungkin bisa, tapi secara algoritma Facebook tidak sesuai dengan untuk anak muda gitu sebenarnya. Dan sebenarnya anak muda kan mungkin udah mulai sedikit ya yang main Facebook ya. Misalnya kayak gitu contohnya. Jadi kita harus pilih-pilih dulu nih placementnya disesuaikan dengan audiens kita. Nah ini yang kedua nih audiens. Jadi kita mau jualan ke siapa itu penting banget. Jadi
kalau kita target marketnya semua orang gitu, target jualan kita semua orang itu sulit gitu, karena kalau kita target semuanya, kita nggak target siapa-siapa sebenarnya gitu. Sangat-sangat sulit gitu. Bahkan produk yang biasa dipakai aja, sabun cuci piring. Iya, dia nggak ngetarget anak SMP kan. Walaupun mungkin ada anak SMP yang make gitu. Tapi targetnya bukan anak SMP, target dia adalah ibu-ibu gitu misalnya. Jadi semua produk itu basically dia harus punya target market yang jelas. Kamu mau jualan ke siapa gitu. Siapa konsumen utama dari produk kamu, itu penting banget supaya dia bakal berpengaruh ke placement tadi, kita mau jualan di mana, dan ngaruh ke konten juga gitu. Kita mau menjangkau mereka dengan apa gitu ya. Nah, jadi penting banget nih si audiens didefinisikan karena berpengaruh ke dua hal ini. Nah, nanti kalau misalnya udah tahu audiensnya kemana, tentukan placementnya di mana. Eh, nah, sebenarnya memang placement ini dia seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya ya, ada banyak. Dan untuk bisnis yang besar itu harus diintegrasikan antara banyak placement. Placement ini bisa disebut placement, bisa disebut channel, banyak banget istilahnya. Ada strategi namanya omni channel gitu. Jadi strategi yang gimana kita memanfaatkan banyak saluran gitu, banyak channel kita manfaatkan gitu. Misalnya kita dagang di sosial media, dagang juga di website, dagang juga di email misalnya. Nah, itu bisa juga tuh, dan itu strategi yang bisa yang bagus sebenarnya. Memang ada banyak karakteristik ya dari beda-beda placement. Misalnya kayak sosial media gitu. Sosial media ini sebenarnya cenderung berfungsi untuk menjangkau orang yang belum pernah tahu brand kita, ya kan? Misalnya kita kan Reels kan gitu ya. Reels itu dia menjangkau non followers kebanyakan sebenarnya. Jadi misalnya kita punya produk tadi Basreng misalnya, nah kita menggunakan Reels untuk menjangkau orang yang belum tahu tentang bisnis kita. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau misalnya kita berharap dengan bikin Reels satu, terus orang lihat, kita berharap dia langsung beli, gak mungkin kan? Karena tadi di awal saya jelasin, maksudnya ada orang impulsif itu, zaman sekarang orang sangat-sangat menimbang-nimbang gitu produk yang dijual, kontennya bagus apa enggak gitu. Jadi kita tidak bisa terlalu berharap pada sosial media ini untuk dia, sosial media khususnya misalnya Instagram misalnya, untuk dia langsung membawa penjualan gitu. Enggak, tapi kita pengen menjangkau orang yang nggak tahu dulu tentang kita. Misalnya dia udah apa namanya terpapar, oh iya ini ternyata ada kontennya bagus, akunnya bagus, dia bakal follow misalnya. Nah itu bisa tuh kita apa ya, me, bahasanya tuh berinteraksi terus sama orang-orang yang follow ini gitu, terus jualan ke mereka, terus ngasih konten yang menarik gitu sampai akhirnya mereka tertarik gitu. Dan ya pada akhirnya ketika mereka beli, mungkin mereka pindah tempat. Mereka kalau beli misalnya ke Shopee misalnya, mereka kalau beli mereka ke WhatsApp misalnya gitu ya. Jadi memang sosial media ini fungsi utamanya adalah untuk menjangkau orang yang benar-benar nggak tahu gitu ya, ditarik supaya makin dekat ke brand kita gitu dengan follow misalnya. Nanti kalau udah pada follow, ya kita bisa terus berinteraksi sama mereka lewat story misalnya ya kan. Kita bikin polling kayak oh ada yang mau ngusul rasa basreng nggak misalnya gitu. Kan seru tuh, saya oh mau ngusul rasa matcha gitu. Kita beneran ngide bikin basreng rasa matcha gitu kan. Itu kan menarik kan kayak, oh beneran dibikin lagi rasa matcha, gue mau belilah gitu. Nah, jadi semacam itu gitu. Kita sosial media ini untuk menjangkau orang yang jauh, dideketin, kita interaksi sama mereka sampai mereka akhirnya tertarik gitu. Itu untuk sosial media. Kalau web gitu ya, misalnya kita punya web, nah penting web itu untuk menjangkau orang, web atau blog ya, menjangkau orang yang sudah punya intensi, yang sudah punya niat gitu. Ya kan kayak misalnya kita pengen iya pengen beli HP gitu, kita bakal nge-search di Google biasanya gitu tentang rekomendasi segala macam. Berarti kita udah punya niat kan. Nggak ada orang yang apa ya, gabutnya tuh nge-search Google gitu. Kayaknya nggak ada ya. Orang kalau gabut ya dia scroll Instagram gitu. Ya kan kan gabut kan belum punya niat apa-apa kan. Nah, jadi orang yang masuk ke web atau baca blog itu dia tuh orang yang sudah punya niat sebenarnya. Makanya kalau teman-teman semua di sini ada yang megang website, kalau pengen bikin blog konten gitu ya, nah itu harus disesuaikan dengan niat seseorang gitu. Misalnya kayak kita punya ya apa megang sekolah gitu ya. Oh, megang web sekolah nih, blog sekolah, kita mau nulis artikel apa nih? Nah, kita harus pikirin orang tuh kira-kira punya niat nge-search apa sih? Misalnya yang berhubungan dengan sekolah. Misalnya mereka mungkin nge-search tentang biaya sekolah, ya kan? Atau orang ini nge-search tentang rekomendasi sekolah, atau orang nge-search tentang kurikulum sekolah sekarang seperti apa yang baik, atau cara belajar bahasa Arab yang untuk anak misalnya.
Nah, kita bikin artikel tentang itu gitu. Kenapa? Karena artikel ini yang kemungkinan jadi niat seseorang dalam mencari di Google yang berhubungan dengan sekolah kita gitu. Jadi jangan nulis artikel random kayak misalnya kita sekolah nih, aduh apa ya, nulis apa ya? Ah udahlah ini aja lah cara berwudu gitu. Cara berwudu ya mungkin ada orang yang dia secara intensi nge-search cara berwudu, cuma mungkin yang nge-search anak SMP gitu, yang dia udah sekolah, yang dia nggak pengen nyari sekolah gitu. Makanya jadi penting banget tuh untuk mengetahui karakteristik setiap placement gitu ya. Jadi kalau sosmed untuk menjangkau orang yang belum tahu, kalau website itu atau blog itu menjangkau orang yang sudah punya niat. Nah, makanya niatnya ini harus kita teliti gitu ya. Apa disesuaikan dengan apa yang kita punya, produk yang kita punya gitu bahasanya. Nah, ini kalau bisa bahas web dan blog itu panjang banget, itu bahasa ke SEO. Itu banyak banget tools untuk mempelajari niat seseorang gitu. Ya, jadi bisa kalau saya ada yang tertarik gitu ya, bisa ngobrol lebih lanjut lewat grup atau PC juga nggak apa-apa gitu. Itu menarik banget sebenarnya buat gali lebih jauh. Nah, kalau tentang konten nanti kita bakal bahas di belakang gitu ya. Jadi ini intinya 3 pilar digital marketing. Harus tahu tentang placement, harus tahu tentang audience dan konten gitu. Nah, kalau terms, essential terms ini istilah yang sering dipakai ada clicks. Ya clicks kita semua tahu clicks itu apa. Misalnya kita ngiklan gitu ya. Berapa orang yang klik iklan kita gitu. Kan kita iklan kan biasanya nggak cuma visual doang ya, ada tombolnya tuh, tombol kayak buy now atau book now, sign up, chat WhatsApp gitu. Nah, itu orang yang klik itu dia masuk clicks, nanti disebut clicks. Berarti dia menunjukkan ketertarikan dengan mengklik tombol tersebut. Kalau CTR, click through rate, berarti kayak kita ntar bakal lihat nih dari 1.000 orang yang ngelihat berapa persen orang yang ngeklik. Nah, itu namanya click through rate. Semakin tinggi CTR, semakin bagus iklannya. Berarti kan karena berarti saya CTR 10% gitu ya, berarti dari 1.000 orang ya 100-nya berarti ngeklik gitu. Berarti iklannya sangat bagus kan. Itu CTR. Kalau impression itu berapa kali konten dilihat. Jadi satu orang bisa jadi ngeliat 2 kali kan. Nah, jadi berapa kali konten dilihat. Kalau reach ini berapa orang yang kita jangkau gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di insight itu reach lebih kecil daripada impression karena ya satu orang bisa ngelihat lebih dari 1 kali gitu. Kalau conversion ini ya orang beli ya bisa beli, mungkin bisa juga download sesuatu misalnya, atau bisa juga disebut conversion orang ini ikut event misalnya gitu. Itu conversion lah, dia sudah convert dari sekedar pelihat, dari sekedar orang yang nge-like dia beneran bertransaksi gitu, beneran berjual beli gitu. Kalau engagement ya tadi apa interaksi gitu ya, likes, comment, share segala macam masuk ke engagement gitu. Nah, ini beberapa apa namanya terms atau istilah-istilah yang penting lah. Nah, terus di sini ada namanya funnel nih. Ada namanya corong marketing gitu. Ini menurut saya masih relevan sih. Banyak banget saya kalau lihat di LinkedIn gitu ya atau di beberapa sosmed itu dia kayak funnelsnya sudah berubah jadi bentuknya macam-macam segala macam. Cuma menurut saya pribadi ini masih bisa banget dipraktekkan kok, masih cukup relevan gitu ya bahwa ada namanya fase awareness atau orang-orang yang tahu produk kita gitu. Mungkin orang yang tahu produk kita banyak ya, yang tahu brand kita banyak. Cuma orang yang pada akhirnya considering, orang yang pada akhirnya mempertimbangkan untuk beli produk kita lebih sedikit lagi gitu. Contohnya apa? Webinar ini aja, ya kan? Di grup ada 70 orang lebih gitu. Berarti dia awareness kan, yang aware sama oh ada nih webinar gitu. Oh enggak sorry. Awareness berarti orang yang melihat ini saya lihat konten saya pas saya nyebarin pamflet webinarnya. Mungkin ada banyak banget yang lihat pamfletnya. Saya minta tolong ke beberapa orang nge-share. Yang lihat status saya 100 orang. Mungkin masing-masing mungkin ada 400 orang kali yang ngelihat pamflet webinar ini gitu ya. Cuma yang akhirnya benar-benar considering untuk ikut gitu ya, yang masuk grup cuma 70. Dan yang benar-benar convert buat dia tuh akhirnya ikut webinar ini 30 orang. Nah, jadi gitu tuh. Jadi emang dari gede, kecil, kecil. Nah, makanya di tiap funnel itu ada strateginya masing-masing gitu. Jadi ada apa namanya? Caranya lah untuk supaya orang ini tuh dia mau gitu masuk ke bawah. Di sini di awareness. Oh iya, sorry. Dan pentingnya funnel juga tadi tentang touch point tadi yang saya sampaikan di awal bahwa orang itu sekali lihat iklan nggak mungkin langsung pengen beli. Mungkin harus berkali-kali dulu nih dilihat, harus berkali-kali dulu dia research baru dia akhirnya
mau considering, mau dia convert gitu. Nah, jadi ini pentingnya funnel. Soalnya orang tuh butuh touch point namanya. Dia butuh berapa kali disentuh sama brand untuk akhirnya memutuskan untuk beli gitu. Jadi ada yang pertama, touch point pertama gitu ya, ada namanya awareness gitu. Gimana caranya kita menjangkau sebanyak mungkin orang gitu untuk melihat brand kita. Nah, kalau saya dia udah melihat nih, kita bisa ajak dia untuk considering gitu. Kita bisa ajak dia untuk mempertimbangkan. Misalnya awalnya dia cuma ngelihat konten doang gitu di Reels. Kita kontennya, misalnya kita jualan basreng, konten kita kayak cara meredam rasa pedas misalnya. Dia ngelihat doang. Oh iya, dan ini like bagus. Terus dia ngelihat apa namanya brand kita apa gitu ya. Terus dia ya berjalan zaman gitu. Terus dia ngelihat lagi konten. Oh ada nih konten kita menawarkan tester misalnya kan. Jadi lagi ada tester basreng gratis nih gitu. Itu kan berarti kita mengajak dia untuk considering gitu, mempertimbangkan mau nggak beli basreng kita dengan cara cobain dulu nih basrengnya gitu. Dia, oh ternyata ada nih, ini touch point kedua gitu ya, dia udah dapat terpapar konten untuk tester gitu ya. Itu akhirnya dia makin tertarik lagi, dia akhirnya beneran ngetes, dia beneran tester cobain basrengnya gitu. Oh ternyata enak gitu. Pas dia enak, itu udah touch point ketiga gitu, di mana dia udah bener-bener ngerasain basrengnya dan mungkin dia akhirnya beli deh gitu basrengnya. Nah, kan jadi orang tuh butuh touch point, orang tuh butuh berkali-kali disentuh. Nah, ini lewat namanya funnel ini gitu. Tadi ya awareness caranya kita bikin konten sebanyak-banyaknya, kita apa namanya, menjangkau orang lah sebanyak mungkin. Considering itu bisa banyak banget tadi tester, bisa juga dengan ngajak orang buat nanya-nanya dulu di CS misalnya atau nanya-nanya lewat chat gitu ya, itu udah termasuk considering. Atau bisa juga kita yang lebih ekstrem lagi misalnya ngirimin email. Wah, banyak banget lah caranya, cara untuk supaya orang tuh considering apa yang kita punya gitu. Saya tadi email contohnya nih, misalnya kita jualan produk yang mahal. Misalnya kayak saya sekarang kerja di Oke Garden gitu ya. Yang dia tuh membuat taman rumah. Kan buat taman rumah mahal ya. Jadi dia bisa paling minimal 2 juta, maksimum bisa 40 juta ke atas gitu. Nah, mungkin dia kalau sekali lihat doang nggak anu lah, dia nggak yakin gitu. Nah, cuma misalnya saya kasih nih ke dia nih di sesi awareness gitu ya. Oh, ini saya ada ebook gratis misalnya yang bisa di-download buat lihat-lihat barangkali nyari-nyari tentang referensi desain taman gitu. Oh, dia tertarik kan, ya lah gratis ini nggak apa di-download gitu. Cuma untuk download dia harus masukin email. Nah, saya dapat email dia nih. Nah, ketika dia udah download gitu, nah saya kirim email saya tuh. Saya kirim email terus kayak email tentang cara memilih tukang yang benar misalnya atau rekomendasi tanaman yang cocok untuk rumah yang panas misalnya gitu. Nah, itu kan email yang saya kirim itu kan memancing dia untuk considering terus gitu untuk menggunakan jasa Oke Garden dan akhirnya kalau saya dia udah yakin dia bakal convert buat bikin taman di Oke Garden. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya apa tentang funnel ini gitu dan strategi di tiap tingkatnya. Nah, paling penting yang bakal saya apa mention di sini adalah jadi ada namanya statistically possible ya. Jadi sesuatu yang mungkin secara statistik gitu. Em, kita nggak bisa nih expect, oh udah biar makin laku gitu ya. Ini conversionnya disamain gedenya sama awareness gitu. Itu nggak, ya secara hukum alam itu tidak mungkin gitu. Ya dibuktikan dengan webinar ini kan saya nggak bisa expect 400 orang yang melihat story saya itu ikut di webinar ini gitu. Memang secara hukum alam pasti dia terkikis gitu sampai jadi kecil gitu. Makanya jadi ada strategi. Kita nggak bisa kayak oh kita pengen meningkatkan penjualan. Ya udah caranya gimana gitu. Ya udah jual lebih banyak. Kalau bisa yang ngelihat konten harus apa beli semua. Nah, itu nggak masuk akal gitu. Kita kalau menerapkan itu, kita mau mencoba melakukan itu ya bakal apa capek sendiri gitu. Yang kita lakukan adalah kita mengikuti hukum alam. Jadi misalnya kita bisa ngecek nih, oh berapa orang sih yang ngelihat konten kita? Oh 200. Nah dari 200 ini yang beneran beli ternyata cuma dua misalnya. Berarti kan conversion rate-nya berarti berapa persen tuh? 1% ya berarti ya. 1% doang conversion rate-nya. Nah, memang bisa kita meningkatkan conversion rate gitu. Jadi dari 2% ke 3% ke 4% itu bisa. Tapi sebenarnya cara yang lebih masuk akal adalah memperbesar awareness-nya ini gitu. Kalau misalnya 200 orang yang beli cuma dua, berarti kalau 400 orang yang lihat, harusnya ada 4 yang beli dong gitu. Ya kan? Kalau misalnya 400 orang yang beli 4, ya udah kita bikin aja yang lihatnya 10
1000 misalnya, nanti yang beli 10 gitu. Nah itu namanya statistically possible. Jadi sesuatu yang mungkin secara statistik. Kita nggak bisa memaksakan, pokoknya dari 100 orang yang lihat harus semua 100 orang juga beli, itu nggak bisa dipaksain gitu. Jadi harus berpikir apa ya, terstruktur gitu ya, dan sesuai logika gitu dan hukum alam bahwa ya kita harus memperbesar awareness ini. Kita kalau ngeliat kok yang beli brand gue dikit banget ya, yang beli Basring gue cuma 2 orang, coba lihat gitu emang yang awareness-nya berapa gitu. Apa ya, kalau awareness cuma sedikit ya itulah, coba dibesarkan awareness-nya supaya nanti orang yang beli juga lebih banyak gitu. Nah, ada memang cara untuk supaya lebih efektif. Kok conversion rate cuma 2%, dari 200 orang cuma 2 orang yang beli. Bisa nggak dari 200 yang beli misalnya 10? Jawabannya bisa sebenarnya. Kalau kalau masuk akal ya, misalnya naik ke 10% misalnya. Nah, bisa. Ada caranya. Nah, itu mungkin bakal panjang banget. Jadi nanti kalau apa namanya, penasaran gitu, bisa banget chat, bisa banget ngobrol di grup tentang itu ya, tentang cara-cara untuk meningkatkan conversion rate itu gitu. Nah, tapi dasarnya seperti ini. Semoga sudah tergambar. Nanti di akhir kita bisa ada tanya jawab lah, santai aja. Oke. Nah, ini tentang funnel. Nah, terus ini sedikitnya sekilas saya mention untuk penerapannya gitu ya. Jadi dari banyaknya channel gitu, ada sosmed, ada sosmed ads, iklan sosmed gitu ya. Di sini juga ada iklan Google gitu, ada website gitu, itu banyak banget. Nah, ini bisa kita kayak bikin skema gitu. Oh, kita nyari awareness dari sosmed, nyari awareness dari iklan sosmed gitu ya kan. Dari orang-orang yang nyari artikel kita gitu. Oh, makin gede nih orang-orang di sini. Nah, nanti kita tarik mereka ke consideration gitu. Dengan cara apa? Dengan lead generator. Apa lead generator? Misalnya kayak orang-orang yang sudah melihat ini gitu, kita tawarin sebuah ebook tadi ya, seperti yang saya sampaikan, tawarkan sebuah ebook misalnya. Dia udah follow kan di sosmed nih. Nah, kita tawarin aja nih, kita bikin story misalnya, oh ada ebook gratis, ada yang mau nggak gitu. Oh, misalnya dia udah download nih. Nah, dia berarti udah considering untuk menggunakan jasa kita gitu, karena dia mau download ebook tentang brand kita gitu. Nah, dari kirim ebook kan dia download, kita dapat emailnya dia, kita kirim email terus gitu, kita kirim seminggu sekali email, konten yang membantu, konten jualan gitu. Sampai kira dia tertarik gitu ya, baru dia masuk ke website. Nah, ini contoh untuk bisnis yang udah cukup besar gitu ya. Nah, masuk ke website dan dia akhirnya belanja dari website tersebut gitu. Nah, jadi ini apa, gambaran umum global tentang bagaimana caranya memanfaatkan marketing funnel dan channel-channel marketing yang tadi disebutkan di awal gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi marketing itu tentang berinteraksi dan menyelesaikan masalah. Jadi eh, kita pengen banyak orang yang aware, kita harus interaksi sama orang. Kita harus bikin konten yang disukai sama orang. Gimana tuh konten yang disukai? Yang relate sama mereka, menyelesaikan masalah mereka, ya kan? Ya misalnya kita tahu nih, kita punya produk, misalnya saya punya produk tadi kan, di Oke Garden itu kita punya produk bikin taman gitu. Dia masalah orang, misalnya dia baru renovasi, tamannya berantakan. Itu kan masalah ya kan? Kita menawarkan nih, oh kita ada produk nih buat bikin taman supaya rumahnya lebih rapi gitu. Itu menjawab masalah mereka kan. Nah, akhirnya mereka mau follow, mereka mau beli gitu. Atau misalnya kita kayak saya di Oke Garden juga ada apa namanya, layanan garden care, kayak merawat taman, motongin tanaman, ngasih pupuk dari anti hama gitu. Ya kita bilang aja, oh orang misalnya ada yang masalahnya taman dia semrawut gitu ya, banyak serangganya, banyak apanya gitu. Kita tawarin konten, oh ini cara apa namanya, bersihin taman yang benar, ini cara milih anti hama yang benar segala macam. Mungkin itu membantu dia dan dia tertarik sama Oke Garden dan akhirnya dia oh udah saya pesan layanannya deh buat bantuin apa namanya, rapihin taman saya gitu. Jadi itu yang penting. Makanya banyak banget sebenarnya startup gitu ya yang bangkrut gara-gara dia menjawab masalah yang sebenarnya nggak ada gitu. Jadi dia yakin, oh produk gue ini menyelesaikan masalah nih. Tapi sebenarnya nggak ada yang butuh gitu. Ada banyak ya, saya udah nggak bisa nyebut contoh. Oh misalnya kayak ini, sayur box ya. Setahu saya sayur box itu kayaknya udah tutup ya. Setahu saya, tapi bisa dicek lagi. Coba kalau memang dia sayur box ini tutup, dia kan sayur box itu kan kayak aplikasi untuk jual sayur ya, kayak menghubungkan antara petani sama orang yang beli sayur gitu. Ternyata orang itu beli sayur itu nggak mau instan gitu. Orang tuh beli sayur tuh pengennya ke supermarket atau ke pasar langsung ngelihat sayurnya kan bagus nggak nih.
bagus nggak nih gitu ya kan. Iya, jadi ketika dia menawarkan solusi, "Ya udah kamu bisa beli sayur nggak usah keluar rumah." Itu mungkin bukan masalah yang real gitu, mungkin nggak masalah itu nggak pernah ada sebenarnya gitu. Mungkin, jadi makanya intinya yang mau saya sampaikan adalah pastikan produk kita itu menyelesaikan masalah yang benar, cari masalah yang bisa diselesaikan gitu, atau kita pikirkan kira-kira produk saya ini bisa menyelesaikan masalah apa sih? Misalnya sesederhana basreng gitu ya, emang bisa menyelesaikan masalah apa basreng? Ya banyak masalah misalnya kayak orang galau gitu kan lagi pengen makan keripik gitu, ada, eee minuman dulu, nggak tahu sih masih ada apa enggak minumannya ya, cuma minuman dia tuh namanya Ademin apa, bukan Adem Sari ya, Ademin apa apa gitu. Nah, dia tuh minuman yang kayak dijual untuk khusus orang-orang yang habis kerja capek, panas, pengen minum yang segar-segar. Atau kayak Pocari Sweat, dia kan minuman yang dijual untuk orang yang, capek habis olahraga gitu ya. Ya atau kayak ciki-ciki juga misalnya kita ngelihat, Coca-Cola gitu. Kalau dipikir Coca-Cola emang menyelesaikan masalah apa gitu, cuma ketika difikirkan gitu, oh Coca-Cola ini bisa memberi kebahagiaan misalnya. Kalau misalnya kita lihat iklannya ya kita tetap tidak boleh nggak beli Coca-Cola sekarang memang untuk apa namanya, boikot. Cuma ya, apa namanya, Coca-Cola tuh memikirkan ini produk saya ini menyelesaikan masalah apa ya, oh masalah, kesedihan atau masalah kayak orang pengen hangout sama teman-temannya nih, anaknya minum apa nih? Nah, kan anaknya minum apa nih, itu juga bisa jadi masalah kan yang ingin harus dipecahkan gitu. Harus tahu makan minumnya apa gitu. Oh, minumnya adalah Coca-Cola. Jadi kayak, sebenarnya produk apapun bisa dicari sih, ini pasnya di kondisi apa gitu, bisa menjawab masalah yang mana gitu, sebenarnya selalu bisa gitu. Nah itu ya, itu apa namanya, dasar-dasar tentang, marketing dulu gitu. Nah di sini ada sebuah siklus, apa namanya, marketing gimana kita mengerjakan sebuah, effort marketing gitu. Mmm, nah di sini pertama di mana dulu, dari planning ya pastinya. Kita bikin, ini secara umum kalau kita pengen bikin marketing, kita nggak bisa langsung ke tahap execute. Jadi kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, "Ah, bikin konten inilah," gitu. Atau kayak baru pertama kali banget megang akun Basreng, udah gua bikin gua bikin konten ini lagi, nggak bisa gitu. Kita harus planning dulu. Nah, planning itu apa tadi, kita cari, apa namanya, target audiens yang pas, kita cari ide konten yang pas gitu. Terus kita mau jualannya di mana gitu, butuh butuh planning gitu. Kita mau mencapai target apa, misalnya kita pengen mencapai target followers gitu ya, target ini harus spesifik kan. Misalnya kita pengen target followersnya naik, dari 100 ke 200 gitu, itu namanya planning, kita harus planning dulu, nggak bisa langsung execute. Nah, kalau udah selesai di planning, execute lah, oke dilaksanakan rencananya, setelah dilaksanakan di-track nih, di apa, dilihat gitu, mana yang konten yang bagus performanya, berhasil nggak, strategi kita yang kemarin. Nah, makanya dievaluasi. Nanti evaluasinya dijadikan bahan untuk planning ke depannya. Jadi terus siklusnya kayak gitu ya, cara cara berpikirnya gitu. Jadi kita siapin planning, execute, atau bisa juga dibilang, eksperimen ya. Jadi kita coba dulu aja bagus apa enggak belakangan gitu. Nanti kita track, oh ternyata jelek, ya udah kita ganti. Kita pengen jualan basreng, ada foto basrengnya, ada foto orang makan basreng. Mana yang lebih, bagus? Oh ternyata yang lebih baik di-like orang makan basreng. Ya udah berarti planning ke depan banyakin foto orang makan basreng, bukan foto basreng itu sendiri gitu ya. Jadi, secara sederhana kayak gitu ya, kita bikin planning, execute, dites gitu ya, di-track mana yang lebih bagus. Nah, yang paling bagus ini kita jalanin lagi. Nah, ini teori kedengarannya gampang banget, teori kedengarannya simpel banget gitu ya, makanya butuh dipraktekin. Biar kita terbiasa, biar kita bener-bener tahu, apa apa ya, manfaatnya atau tahu mengerti lebih dalam tentang siklus ini gitu. Karena emang secara teori mudah, tapi kalau dipraktekin nggak jadi susah sih, tapi apa ya, bikin kita bisa belajar lebih dalam lah gitu. Itu untuk metodenya. Nah, sekarang kita agak masuk ke organic marketing nih, brief introduction aja dulu. Jadi, apa namanya, organik itu kita di sini nih, di organik sosmed dan SEO tempatnya. Jadi kita yang gratis-gratis lah, konten-konten yang nggak ngeluarin banyak duit gitu ya. Ya kita, apa namanya, eee, ya bikin konten di Instagram segala macam itu kan kita nggak bayar siapa-siapa ya, kita cuma butuh effort aja gitu. Itu namanya organik gitu. Nah, organik ini pokoknya it's free lah. Semua yang gratis itu kita bisa sebut sebagai organik. Ini simplifikasi sih. Dibikin sangat sederhana, tapi ya dasarnya kurang lebih kayak gitu.
Pokoknya organik itu yang gratis. Makanya sebenarnya organik ini karena dia gratis gitu ya. Oh, apa kayaknya saya nggak ngasih ini ya. Oh iya enggak. Nah, jadi organik ini karena dia itu gratis, tapi dia butuh banyak effort ya. Gimana ya? Jadi kayak misalnya teman-teman ngepost di Instagram, ya kan? Nah, terus mikir, lah kalau misalnya bisa dagang lewat post Instagram doang yang gratis, mending gua dagang dengan post Instagram terus aja gitu, dengan cara gratis terus biar nggak rugi gitu kan. Nah, tapi memang ada negatifnya teman-teman semua. Jadi organik ini kita menyerahkan sepenuhnya pada algoritma gitu. Kita bilang ke Instagram nih, saya ngepost ini, silahkan ditunjukkan ke orang-orang. Itu kadang-kadang Instagram, kalau Instagram menilai konten kita jelek, ya nggak bakal di-push ke mana-mana gitu ya. Cuma ditampilkan ke orang-orang sedikit doang gitu. Jadi intinya kita nggak bisa apa namanya bersandar sepenuhnya pada organik gitu. Kita nggak bisa sepenuhnya ya bersandar ke organik terus gitu ya. Itu pertumbuhannya bakal bakal lambat sih. Makanya harus dibarengin biasanya dengan yang paid gitu, dibarengin dengan iklan gitu. Walaupun memang untuk bisnis-bisnis yang masih kecil gitu ya, ya disarankan organik dulu karena organik ini jangka panjang. Jadi dia investasi memang. Jadi kalau kita sering ngepost gitu walaupun tumbuhnya lama, tapi ya apa sambil tumbuh sambil makin kuat nih organiknya kan, postingannya makin banyak, followersnya makin bertambah, interaksinya makin berjalan gitu. Jadi ya makin ningkat tuh apa namanya authority atau ningkat kan kalau misalnya kita lihat akun baru netas gitu ya postingannya baru 2 gitu followersnya 0 kan kita nggak percaya kan coba kalau postingan udah banyak gitu ya mungkin followersnya masih 100 atau 150 tapi postingan udah banyak udah ada yang komen dijawab segala macam kan lebih dipercaya kan maka jadi organik ini sebenarnya untuk jangka panjang untuk membangun apa namanya authority atau membangun membangun image brand gitu ya lewat organik dia gratis fungsinya untuk itu gitu jangka panjang nah apa untuk membuat konten organik yang efektif, kita harus memerhatikan dua lingkaran ini ya, diagram Venn ini. Jadi harus meet their needs. Kita harus apa namanya? Ini saya ulang sih beberapa kali ya. Jadi membuat konten yang menyelesaikan masalah orang, membuat konten yang bermanfaat untuk orang gitu ya. Kita harus kenal user kita siapa gitu, audiens kita siapa, dia punya masalah di mana, dan kita mau jualan apa. Nah, disinilah konten kita gitu. Saya tadi Oke Garden gitu ya, kita tahu oh user kita ini orang yang butuh bantuan untuk merawat tamannya yang semeraut gitu. Dan kita punya layanan untuk merapikan taman mereka. Ya sudah kita bikin konten yang di tengah-tengah itu gitu. Ya kan? Berarti jadi kalau kita bayangkan bagian sini adalah bagian dari user yang dia membutuhkan taman ya. Jadi kan ini user nih besar ya. Dia butuh ada orang yang bersihin taman dia, ya kan. Nah ini yang kita ambil. Mungkin bagian sini nih, bagian sini dari user itu dia butuh servis mobil, ya nggak sih? Ya kita secara logika aja lah kita nggak mungkin ngebahas bagian sini dari user gitu, karena nggak ada hubungan sama sekali dengan kita ya kan. Jadi kita cari bagian yang paling pas dari user ini. Mungkin kayak apa ya kayak tadi ya apa namanya ya kita saya brand Oke Garden gitu ya tahu oh kita mau target apa orang tua yang umur 30 ke atas yang sudah financial freedom gitu ya yang punya rumah sendiri punya taman gitu dan dia butuh ada yang bersihin tamannya itu kan berarti kan bagian kecil dari hidup dia kan nah, ini yang kita apa namanya ambil gitu ini apa namanya seru banget kalau dibahas lebih jauh gitu ya tapi bakal bakal panjang makanya sekali lagi kalau ada yang pengen bahas tentang content creation lebih jauh itu bisa banget lewat grup kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Oke, ini sederhana ya gimana cara bikin konten yang rapi, yang bagus. Nah, juga perhatikan untuk kualitinya lebih tinggi daripada kuantitinya. Jadi kalau kita sehari ngepost 3 kali kayak makan gitu ya, kayak minum obat, tapi postingannya quotes semua gitu, quotes yang tidak menarik itu kan ya bikin orang juga spam kan kayak spam gitu. Cuma kalau kualitinya bagus kayak bener-bener kontennya lengkap misalnya atau kalaupun singkat tapi kontennya dia sangat menjawab pertanyaan gitu. Nah, itu pasti orang jadi suka kan. Jadi makanya pentingkan quality di atas quantity. Nah, terus
Nah, ini baru nih kita apa namanya coba ya sedikit-sedikit tentang gimana bikin konten yang bagus di sosial media. Pertama, kita harus bikin strategi yang agile gitu. Jadi kita kalau bikin rencana konten dalam sebulan misalnya, ya harus disisihkan ruang buat menjawab tren. Misalnya kita udah, misalnya untuk bulan April kita udah bikin konten 30 konten buat 1 bulan gitu. Ntar tiba-tiba di tanggal 4 April ada sebuah tren gitu ya, yang bisa banget kita eh, bikin juga gitu. Ya kita nggak bisa dong karena udah ketutup gitu. Jadi makanya kita harus bikin strategi yang agile. Tapi itu mudah dipahami lah ya, maksudnya ya kita bikin strategi yang bisa di adjust sama tren sama musim tertentu gitu. Nah, kalau autentik ini, nah dia harus menunjukkan apa yang ngebedain kamu dari kompetitor. Contohnya misalnya Oke Garden gitu ya. Mungkin kita punya kompetitor lain nih. Misalnya Star Garden misalnya. Nah, Star Garden ini tapi dia memang khusus untuk jualan taman yang mahal lah, taman yang untuk orang kaya gitu. Taman yang luasnya di atas 50 meter misalnya. Nah, berarti kan ada perbedaan kan di situ. Jadi konten kita harus autentik, konten kita harus menunjukkan bahwa oh kita nih tidak jualan ke yang kaya doang, kita juga bisa kok ke bikinin taman buat orang-orang yang lahannya kecil gitu. Itu kan autentik kan. Itu kan USP namanya, unique selling proposition atau unique selling point yang menarik dari brand kita. Nah, itu harus ditunjukkan di bagian autentik. Jadi yang autentik dari brand kita ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, yang ketiga attention. Ya, kita harus menarik attention atau perhatian orang gitu ya. Kita ada namanya hook point gitu. Jadi hook point ini adalah bagian paling menarik dari brand gitu. Misalnya kita punya usaha ini ya apa namanya nawarin apa sih belajar ngaji gitu ya misalnya. Jangan belajar ngaji. Belum belajar ngaji. Nah, habis itu kita mau bikin konten promosi untuk belajar ngaji ini gitu. Kalau misalnya kita langsung bikin konten, ikutilah belajar ngaji, tempatnya di sini sini sini, waktunya ini gitu. Mungkin nggak semua orang tertarik gitu ya. Mungkin nggak semua orang tuh grab the attention gitu. Cuma kalau kita ubah si apa namanya messagingnya gitu ya, kayak uh, bikin carousel, terus judulnya adalah Budi orang yang tidak bisa baca Al-Quran gitu. Budi orang yang nggak bisa bahasa Arab sama sekali gitu. Terus slide keduanya, ya kan kalau misalnya ada kayak gitu, mungkin gitu ya, mungkin orang bakal nge-slide lah minimal gitu kan. Orang bakal nge-slide karena apa nih Budi nggak bisa baca Quran gitu. Pas di slide ternyata sekarang Budi udah jadi juara MTQ nasional gitu. Kan orang bakal kayak buset nih orang dari nggak bisa bahasa Arab sampai jadi juara MTQ. Kenapa tuh pas slide ketiga ternyata Budi ikut apa belajar ngaji sama si ini tempatnya di sini waktu segini. Jadi kita harus apa ya mengolah gitu konten kita menjadi sangat menarik gitu sehingga bisa grab attention orang karena di zaman sekarang gitu ya attention span itu udah sangat-sangat berkurang gitu jadi eh, si apa namanya manusia itu perhatiannya sudah lebih rendah dari ikan mas gitu jadi kan ikan mas itu dia attention span 4-5 detik kalau nggak salah manusia ini 3 detik maksudnya gimana jadi kalau kita buka reels gitu ya ya paling kita cuma nonton 2 detik reels kalau gak menarik swipe ya kan kalau kita nonton baru 3 detik gak menarik swipe gitu jadi waktu yang kita punya untuk menarik attention orang untuk menarik perhatian orang itu cuma 3 detik gitu makanya si konten ini harus dibikin sangat menarik sejak awal gitu makanya beberapa reels biasanya dia bagian tengah reels dipotong jadi ke awal terus tiba-tiba ke cut dan masuk ke awal video gitu. Nah, itu maksudnya supaya dia kayak ya narik perhatian aja gitu. Ya kan atau kita ya banyak lah caranya lah kayak tiba-tiba dia ngasih pernyataan yang sangat kontroversial gitu akhirnya orang nonton gitu kan dan seterusnya. Nah, itu apa namanya nomor 3 ya dalam membuat konten yang bagus gitu. Yang keempat, kita harus kenali audiens. Tadi berkali-kali disampaikan, kita harus kenalin sama audiensnya, sesuaikan sama audiens dia sukanya apa gitu. Nah, yang kelima, authority. Nah, ini penting banget. Jadi seberapa dipercaya brand kamu, seberapa ahli brand kamu gitu. Kayak misalnya ya kalau misalnya ada orang jual basreng,
tapi si brand-nya ini seakan-akan dia kayak orang yang nggak tahu apa-apa tentang basreng gitu. Dia kayak cuma jual doang, orang kayak nggak percaya ya. Atau kayak contohnya saya lah di Oke Garden gitu ya. Kita kan berhubungan banget sama jasa gitu, bikin taman orang ya kan, harganya mahal. Kita harus menunjukkan bahwa Oke Garden ini ahli bikin taman, ahli dalam bidang tanaman dan taman gitu. Eee, ini studi kasus gitu ya. Jadi, sempat terjadi gitu di tempat saya gitu ya, apa namanya, suatu hari gitu si kreatornya, apa namanya, tidak iya dia kan kreator biasanya kita kan bukan ahli taman nih, kita cuma orang yang ahli sosial media, kita nggak ahli taman. Jadi kita mungkin bikin konten referensinya internet gitu. Ternyata referensi ini ngaco gitu. Jadi rekomendasi tanamannya, salah gitu. Itu orang tuh komen gitu, "Loh, kan tanaman ini nggak cocok di Indonesia gitu, kenapa direkomendasiin?" Nah itu authority-nya berarti turun tuh. Jadi si, brand-nya berarti dia tidak lagi pada momen itu juga lagi dianggap sebagai ahli dalam bidangnya. Nah, ini penting banget. Jadi, brand kita gitu ya, harus benar-benar punya authority, menunjukkan bahwa kita ini memang, apa namanya, ahli di bidang ini gitu. Kita, ahli dalam, produk yang kita jual gitu. Karena penting banget authority ini gitu ya. Nah, yang keenam action ya. Jadi kita juga konten kita harus, memancing orang untuk melakukan sebuah tindakan secara spesifik gitu, orang dipancing untuk, komen, dipancing untuk like dan seterusnya gitu. Karena katanya kalau nggak dipancing orang nggak bakal nge-like katanya sih gitu. Cuma sih nggak terlalu percaya sih, tapi setidaknya tetap penting sih, tetap, eee, ya apa, disertakan gitu ya. Orang harus ngapain nih setelah suka sama konten ini gitu. Yang ketujuh acceleration-nya ini setiap konten harus harus bisa dikembangkan, setiap strategi harus bisa dikembangkan. Jadi jangan stuck di satu strategi aja, tapi coba di-explore, ke bentuk lain atau inovasi lainnya gitu. Nah itu untuk, before creating contents-nya ini, eee, idealnya ya, idealnya memang seperti ini, research dulu, kita cari referensi gitu ya, isu terkini, mempelajari tentang audiens, baru di ideation dari data tadi yang kita kumpulkan, kita cari ide gitu. Oh oh ternyata si customer saya sukanya A gitu, dia punya masalah B, oh ya udah B ini jadiin konten misalnya, itu ideation namanya. Setelah udah ada idenya gitu ya, nah, apa, kita harus pertimbangkan ini mau ditaruh di placement-nya di mana. Oh, misalnya kayak, oh dia ada masalahnya tadi, apa namanya, mau bersihin taman gitu. Oh kita bikin konten aja, cara bersihin taman. Nah, cara bersihin taman ini mending taruh di mana? Di sosial media kah? Atau ditaruh di website aja biar bisa lebih lengkap gitu ya. Nah, jadi memang harus sesuaikan sama behavior-nya juga. Jadi mau ditaruh di mana nih kontennya gitu ya. Kan soalnya kan beda placement, beda bentuk konten kan. Kalau misalnya ditaruh di Facebook, ya mungkin bentuknya teks, kalau ditaruh di TikTok bentuknya video gitu. Maka tentukan placement-nya mau di mana. Nah, baru di-creation tuh, baru dibuat kontennya dan di-publish gitu, baru di-post kontennya gitu. Jadi idealnya sebenarnya seperti ini gitu untuk kita, buat konten. Mungkin kadang-kadang kita melakukan ini semua tanpa disadari gitu ya, tapi ya itu bagus berarti. Cuma idealnya seperti ini, nggak bisa tiba-tiba tanpa ideation dulu, tanpa research dulu kita bikin konten, nanti beresiko kontennya jelek gitu performanya. Eee, terus, ini beberapa tips aja buat, nyari ide konten gitu ya, apa yang bisa dilakukan. Pertama personal story, nah ini sebenarnya ini bagus banget gitu ya, eee, tapi ini bisa dilakukan kalau kita itu sama seperti user. Misalnya kita kayak, kita, eee, saya gitu ya, misalnya saya adalah Eee seorang laki-laki umur 30 tahun, udah berkeluarga, punya rumah sendiri, punya taman sendiri, taman berantakan, dan saya bekerja sebagai marketing Oki Garden. Itu kan lebih bagus kan? Karena saya sendiri punya tahu cerita gitu. Kayak misalnya saya, "Oh di rumah saya punya pohon mangga, ternyata pohon mangganya ngerusak tembok, akarnya," gitu. Itu kan cerita legit dari saya kan, saya jadiin konten lah. Itu kemungkinan orang bakal relate. Jadi tentang personal story ini, eee, nggak valid sih omongan kayak, apa cuma gue itu enggak cuma lo gitu, banyak orang yang ngerasain hal tersebut. Makanya, jadi kalau kita ngerasain sebuah, apa, fenomena gitu ya atau kejadian itu, kemungkinan besar orang lain ada yang merasakan hal tersebut dan bisa dijadiin konten. Biasanya sih ini bagus buat akun-akun media, akun-akun dakwah gitu ya. Misalnya pengen bikin akun dakwah ke ke orang yang sama umurnya sama kita gitu. Nah, kita kan punya banyak pengalaman hidup nih, misalnya kayak kita
kondisi kita kesusahan gitu, terus kita berdoa, ada hikmah apa gitu, itu diceritakan gitu kan. Dan orang pasti ada yang relate dan tertarik sama konten kita. Makanya personal story ini kuat banget sih, apa namanya, untuk jadi ide buat konten. Atau me time ya, biasanya nih me time kayak ya kita, nongkrong gitu atau kita nyantai gitu, itu biasanya ide datang gitu, "Oh, konten ini kayak bagus," gitu. Atau observasi, ini juga penting. Kita merhatiin kompetitor, misalnya kayak, eee, "Oh, ini kompetitor bikin apa sih?" Kayak misalnya saya di Oke Garden gitu lagi-lagi, ini biar sharing juga. Jadi kita, bikin konten rekomendasi tanaman misalnya. Kayaknya bosen deh rekomendasi mulu gitu. Ya saya mau cari konten lain, ya coba cari kompetitor emang bikin konten apa sih gitu. Oh ternyata ketemu nih ada sebuah, akun arsitektur gitu ya yang dia bikin, konten iya konten video editing, kebayang nggak sih kayak ada lahan kosong, terus ditaruh desain yang dia buat, terus diedit rumah udah jadi gitu ya. Oh kan menarik banget tuh bisa kita tiru gitu. Ya jadi observasi ya, diperhatiin kompetitor lagi ngapain, mereka bikin apa, dan seterusnya gitu. Nah terus, nah ini apa namanya, ya orang apakah bakal ngerti konten kita, sebenarnya emang tergantung sih kayak, apakah dia relevan sama kehidupan mereka, apakah itu mudah dimengerti ya. Nah jadi, mungkin ada beberapa orang yang, apa sih namanya, pengen pengen terlihat, cantik dan cerdas gitu, kayak kontennya filosofis banget ya kan, iya kata-katanya sangat-sangat puitis. Nah cuma orang di sosmed itu mungkin kebanyakan orang ya, mungkin ada aja yang menikmati, cuma kebanyakan orang dia nggak, dia pengennya straightforward gitu, dia pengennya konten tentang apa, terus ya udah, kalau gue tertarik gue lihat gitu. Jadi memang harus mudah dimengerti sih sebenarnya konten supaya orang, cepat nangkep gitu dan dia bakal ngerti gitu. Eee Oh ini panjang sih dibahas, ada contoh. Jadi kalau teman-teman tahu Gojek ya, Gojek itu sama Grab kan mereka kompetitor tuh. Gojek itu cenderung suka bikin cerita-cerita, apa, iklan-iklan video yang menyentuh ya, menyentuh terus dia kayak, "Wih keren nih," gitu, filosofinya segala macam gitu. Eee, dia kayak dalam banget lah filosofinya gitu. Pernah ada satu konten, 10-10 ya, promo 10-10 atau 10 Oktober gitu ya, antara Grab sama Gojek. Grab itu bikin video, ya dia inilah kayak video bercanda gitu, sekumpulan anak muda gitu ya, lagi pengen beli roti, terus temennya ada yang telat dateng, "Eh sorry ya gue telat," katanya. Terus yang datang ini bilang, "Ih baju lu bagus banget sekarang," gitu, "baju lu bagus banget hari ini." Terus si yang dipuji bilang, "Ah lu bisa aja, udah lu, apa namanya, beli beli, gue yang bayar," gitu. Terus si orang yang telat ini yang habis muji tadi, oh, ngambil banyak roti terus dia pergi gitu ya. Maksudnya kayak dari video itu mungkin kita harus mikir, ini hubungannya sama promonya apa gitu. Kita harus mikir dulu loh kayak, eee, apakah ini memang video yang lucu gitu ya, kita harus mikir dulu gitu. Nah, dibandingkan Grab, itu tadi Gojek ya, dibandingkan Grab gitu, waktu itu dia campaign yang sama, 10-10, tapi video dia cuma, tahu nggak sih yang itu kan viral ya Oktober yang bercanda-bercanda gitu. Nah, ini si cewek yang bercanda-bercanda itu sama temennya yang cewek juga sama yang wawancaranya cowok kan. Ya udah itu video cuma mereka bertiga kayak lari-larian, joget-joget gak jelas, terus ada kayak ada apa, sound-nya yang bercanda gitu-gitu. Itu lebih efektif daripada yang apa, Gojek gitu. Padahal yang Gojek tuh mungkin filosofis, mungkin dia ingin relate sama audiensnya di kondisi-kondisi tersebut gitu. Cuma, ya orang nggak ada waktu buat mikirin filosofinya apa gitu. Sebenarnya orang, jadi konten tentang apa nih? Wah lucu nih, orang joget-joget bercanda ada likes gitu kan. Jadi emang ya itulah harus easy, harus mudah dimengerti juga sebenarnya konten kita ini gitu. Itu ya. Terus, nah ini juga ada beberapa tipe konten. Ada, eee, tipe attraction ya untuk menarik perhatian ini ada namanya UGC. Itu user generated content. Jadi konten yang ya kayak testimoni gitulah dari orang yang bikin produk kita, terus mereka bikin testimoni dari produknya dan dibikin, postingan misalnya. Itu lebih menarik orang karena kan orang, "Wih, ternyata ada yang nyobain produknya nih," gitu. Kayaknya bagus gitu. Atau infografis atau downloadable. Infografis kan dia cenderung menarik kan buat dilihat. Kadang-kadang
orang tuh mau tuh ngezoom tuh buat ngeliat tulisan-tulisan kecilnya. Itu Tirto ID tuh biasanya jago dia bikin infografis. Nah, itu juga untuk menarik attraction. Atau ada konten affinity, dia sesuai dengan preferensi orang. Saya slice of life gitu, dia nunjukin kayak apa namanya, sebagian kehidupan seseorang gitu ya, kayak tadi pengalaman-pengalaman spesifik, apa namanya, atau apa tadi tuh ya, personal story tadi gitu, itu kan termasuk affinity kan, kayak apa namanya, ya pengalaman pribadi orang lah gitu. Atau juga yang action ya, yang apa namanya, ya dia meletakkan CTA gitu, meletakkan call to action, panggilan untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi menurut saya untuk sejujurnya materi ini, slide yang ini ya, ini zaman dulu sih, ini materi tahun 2021 sih ini. Jadi emang tipe konten ini sekarang bisa dikembangkan. Ntar kita bakal baca yang lebih efektif lah, yang udah ads aja. Oh, nanti di akhir nanti kita bakal bicara tentang jenis-jenis konten itu harus seperti apa sih sebenarnya dia supaya lebih efektif gitu. Ntar kita bakal belajar. Tapi tadi yang sudah kita pelajari di tentang organik gitu, yang ya perlu diingat kontennya harus sesuai dengan audiens, harus menunjukkan authority, dan seterusnya gitu. Nah, itu tentang organik tadi udah kita bahas. Nah, sekarang tentang sosial media ads ini simple aja gitu, dari ads, karena ads ini sangat banyak dan luas gitu ya. Jadi eh, perlu lebih dalam sih. Lagi-lagi kalau pengen ngobrol di WA itu saya sangat terbuka ya untuk ads. Nah, ads itu apa? Iklan. Kalau di sosmed sering lihat kan sponsor gitu ya. Ini iklan gitu namanya ads gitu. Eh, dan ini apa namanya? Kenapa dia itu bagus gitu ya? Jadi dia, iya pokoknya ads itu apa? Dia eh, bisa di mana-mana, di story ada, di feed ada gitu ya, di reels ada juga. Dan ya Facebook ini semacam tools atau alat ya yang disediakan untuk Facebook gitu untuk masang iklan gitu. Ada alatnya di Meta, ada alatnya di Instagram. Jadi intinya dia alat untuk kita masang iklan lah ya. Nah, nah kenapa harus menggunakan ads gitu ya? Tadi kayak yang saya sampaikan, jadi memang sebenarnya kalau mau ideal sebuah bisnis itu harus menggabungkan strategi antara organik dan paid-nya gitu. Jadi harus digabungkan. Kenapa? Karena tadi kalau kita ngepost organik terus, itu kita kayak ngebangun rumah dan menghias rumah gitu. Profil kita, oh banyak nih postingannya, oh banyak interaksinya nih, oh followersnya mulai banyak nih, mungkin 200 atau 150 misalnya. Udah bangun rumahnya tuh bagus gitu kan, ada banyak konten yang menarik, ada banyak konten yang membantu. Nah, tinggal kita bikin invitation, kita bikin semacam undangan gitu. Kita sebar undangannya ke banyak orang supaya mengunjungi rumah kita gitu. Nah, makanya jadi kalau misalnya kita cuma ngebagusin rumah doang, terus berharap orang yang lewat bakal masuk, emang berapa sih yang lewat? Ya kan? Mungkin nggak banyak. Emang berapa yang tertarik dari yang lewat? Mungkin nggak banyak. Coba kalau kita misalnya ngasih undangannya secara langsung ke orang-orang yang strategis gitu ya, ya kemungkinan besar mereka bakal masuk ke rumah kita gitu. Makanya jadi kenapa kita apa namanya bikin harus tetap nge-ads gitu ya? Ya tujuannya itu supaya kita nggak ngebagusin rumah doang, tapi juga eh, mengundang orang untuk masuk ke rumah kita gitu, atau ke brand kita, ke profil kita. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama nih cara workflow-nya gitu ya. Kita harus tahu customer kita dulu, customer kita siapa, target kita siapa gitu ya. Baru kita bikin goals-nya, apa yang kita pengen kita capai. Misalnya, oh kita kita pengen profile visitnya naik dari 100 ke 2000 misalnya. Oke, berarti budgetnya berapa tuh kira-kira uang yang dibutuhkan untuk beriklan supaya goals tadi tercapai gitu ya. Nah, udah di apa budgetnya berapa, baru kita bikin konten yang relevan dan di post campaign-nya dan evaluasi. Terus lagi muter ke belakang. Jadi eh kurang lebih workflow-nya memang sama kayak eh apa digital marketing secara umum gitu ya. Jadi harus bikin goals dulu, planning, execute, evaluate, balik lagi ke planning dan seterusnya gitu. Oke, itu untuk workflow di ads. Nah, ini ada Instagram ads. Jadi, nah, ini sekilas saya mention ya. Jadi Meta, ya kan? Meta ini kan dia mencakup banyak kan. Ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Oracle, ada banyak lah beberapa. Nah, jadi untuk beriklan di platform Meta itu ada dua tools yang umum dipakai. Ada Instagram Ads
ada Meta Ads. Nah, kalau Instagram Ads itu dia ini nih, iklannya di Instagram doang gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh, misalnya akun pribadi teman-teman tuh dia akun bisnis gitu ya. Nah, itu dia ada tuh boost post ya kan, boost post gitu. Nah, itu boost post tuh iklan yang di Instagram doang gitu. Nah, dia sempit jangkauannya karena emang ya cuma jangkau Instagram doang, nggak menjangkau orang yang main di Facebook gitu. Jadi memang dia cenderung lebih sempit iklannya gitu. Nah, dia boost post. Sedangkan kalau Meta gitu ya, Meta kayak di sini saya nggak cantumin gitu. Nah, tapi kalau Meta Ads dia adalah tool khusus yang dibuat sama Meta untuk apa namanya beriklan di berbagai platform gitu. Jadi misalnya kita setting iklan dari Meta Ads ini ya bisa iklannya bisa muncul di Instagram, muncul di Facebook, muncul di tempat-tempat lainnya gitu. Jadi memang ada dua nih platform iklan yang bisa dipakai sama kita di Meta ya. Ada Meta Ads, ada Instagram Ads, masing-masing beda gitu. Eh, ya lagi-lagi ya, Ads ini seru banget. Jadi teman-teman semua yang tadi di grup ngelis gitu ya, pengen jadi apa namanya freelancers gitu. Nah freelance ini banyak banget loh apa peluangnya gitu. Misalnya kayak freelance di organik, oh berarti bantu orang buat bikin konten, bantu ngetik copywritingnya misalnya atau bantu bikin kontennya. Itu bisa dikontrak per konten berapa, satu konten misalnya 30.000 misalnya, atau per bulan berapa, per bulan 1 juta misalnya. Nah, jadi bisa juga tuh eh, kita apa namanya freelance di organik atau di ads. Nah, ads ini bisa lebih banyak yang butuh ya karena iklan di Meta tuh memang tidak semudah itu gitu. Saya teman-teman udah belajar banyak tentang ads, praktek juga gitu. Terus sudah pede, baru tuh bisa menawarkan ke orang ada yang mau dibantu nggak ads-nya. Nanti saya urus gitu ya, biaya sekian gitu. Ini memang ads ini bagus banget buat dijadikan side income gitu ya. Lagi-lagi kalau misalnya mau belajar gitu lebih jauh tentang ads itu boleh banget di grup bisa diobrolin gitu. Oke, ini tadi ya Meta. Nah emang ini ada banyak banget materinya. Saya juga nggak expect gitu ya. Udah 1,5 jam kali ya kita berbicara gitu. Emang ini tuh 2 jam sih dan ini udah sampai di bagian terakhir gitu ya. Nah ini bakal mengikat semua yang tadi sebelumnya. Jadi gimana caranya kita bikin planning? Tadi ya pertama untuk membuat sebuah plan atau strategi marketing gitu. Nah jadi ada beberapa langkah ya. Tadi sudah kita mention juga sebelumnya sebenarnya audit dulu kita kompetitor mereka ngapain, kita audit dulu internal kita, emang apa yang jadi masalah? Oh followersnya sedikit, oh followers banyak tapi yang like sedikit gitu, kan banyak masalah ya. Ya tentukan mau menyelesaikan masalah yang mana gitu. Nah, habis itu ya apa setelah diaudit tahu masalahnya di mana, kita tentukan mau masalah mana ini yang kita selesaikan gitu ya. Ya apakah kita menyelesaikan masalahnya oke. Ya udah followernya dikit, terus gak ada yang like juga, ya gak ada yang beli juga gitu. Nah, ada 3 masalah tuh. Nah, sebenarnya bisa diselesaikan tiga-tiganya. Tapi kan butuh tenaga yang cukup ya kan. Kalau misalnya emang tenaganya cukup, krunya cukup, bisa. Cuma kalau krunya kecil, ya mungkin salah satu kayak oke followersnya dulu, follower sama likes-nya dulu deh ditingkatin. Ya kita bikin konten yang bagus supaya orang mau follow, konten yang bagus supaya orang mau likes gitu ya. Nah, nanti baru pelan-pelan kita ningkatin sales gitu. Itu tuh untuk objektif. Baru kita udah tahu apa objektif kita apa, baru tahu kenali audiens kita gitu. Sekali lagi kenali audiens kita, bikin konten yang relate dengan mereka, barulah dieksekut, barulah di eksekusi gitu sih apa namanya strategi kita tadi gitu. Nah, nah ini tentang audit ya. Langkah pertama audit. Nah ini tadi kompetitor dulu nih kita cari. Oh mereka ngomongin apa topiknya, mereka bikin konten apa gitu. Nah yang penting asal kita ATM ya, bukan nyuri gitu atau kayak ngopi paste banget gitu ya. Yang penting kita jadikan inspirasi aja lah. Tapi jangan sampai copy paste karena uh, ya bukan menyebalkan sih maksudnya melelahkan lah ya. Kalau misalnya kita copy paste ketahuan terus jadi drama, aduh males. Ya, jadi uh, kita cek kompetitor terus di ini aja lah dilihat oh ngomongin apa sih bisa di apa yang bisa dijadikan inspirasi gitu. Terus kita juga harus audit audiens kita nih. Audiens kita nih suka nggak sih sama konten kita sebenarnya gitu. Mereka komen yang aneh-aneh nggak sih sebenarnya gitu.
Kalau komen yang aneh-aneh kan berarti kita harus menyelesaikan masalah komen aneh-anehnya dulu gitu. Kita harus membuktikan, mengembalikan authority gitu ya. Kalau misalnya kok followers banyak tapi likes-nya sedikit, tapi nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang nonton kontennya. Mungkin authority kita sudah berkurang gitu. Jadi persepsi audiens pada kita tuh negatif gitu kayak, ah ini brand dia udah nggak jago lagi, brand dia udah jelek lah, ngapain diliatin kontennya gitu kan. Nah, jadi kita kalau ada masalah tadi, audiens sudah negatif, nggak bisa kita, udah kita bikin konten terusin gitu. Nggak bisa, harus diselesaikan dulu nih si masalah pandangan negatif audiens terhadap kita gitu kan. Ya kita coba bikin strategi kira-kira bisa membalikan authority kita sebagai brand gitu ya. Nah, gitu. Jadi memang harus dia audit dulu nih audiens kita nih persepsi ke kita negatif atau positif gitu. Barulah kita bikin kontennya. Nah, ini sebenarnya ada nih yang menarik tentang voice and tone ya. Jadi karena tadi di awal saya sampaikan bahwa sekarang manusia zaman sekarang tuh lebih suka kalau berinteraksi sama manusia gitu ya. Pengennya brand tuh kayak orang. Makanya kita kalau ngelihat di yang main Twitter sering banget kan di Twitter kayak tiba-tiba ada kayak KFC dia so asik ngecek-ngecek komen-komen apa gitu ya. Atau ya banyak lah kayak akun parpol juga sekarang udah pada kayak gitu kan kayak Gerindra gitu ya udah mulai kayak ya dari dulu sih kayak apa kayak orang aja gitu atau kayak ya banyak lah brand-brand lain gitu yang mulai ngecek-ngecek kayak orangnya itu dia mempunyai voice and tone namanya. Jadi dia punya suara suara dia mau seperti apa nih? Mau seperti orang bijak atau seperti teman sebaya yang biasa bercanda gitu atau seperti orang tua misalnya gitu. Jadi voice-nya mau voice apa? Itu harus disesuaikan. Misalnya kayak kita pengen apa namanya? Jualan ke orang kaya gitu ya. Kita pengen jadi dianggap sebagai orang kaya juga. Iya, kita nggak bisa pakai bahasa yang terlalu misalnya terlalu gaul misalnya. Kita pengen jual ke orang kaya udah tua gitu ya. Masa kita pakai lu gua gitu kan orang ntar dia ngerasa nggak dihormati gitu. Nah, jadi voice-nya harus disesuaikan gitu. Kalau kita jualan ke orang kaya, ya udah kita pakai bahasa orang kaya yang tua gitu ya, kita bahasa mereka. Tapi kalau kita jualan ke anak muda gitu, kita nggak bisa jadi kayak pakai baku banget ya, harus pakai bahasa yang ya yang apa nggak kaku gitu ya, yang fleksibel, yang gaul gitu lah ya. Nah itu voice. Nah sama tone. Kalau tone ini ya tergantung situasi aja. Kalau misalnya kita lagi excited sama produk baru ya kita bilang, oh guys ini ada produk baru loh gitu. Cuma kalau misalnya lagi mengucapkan belasungkawa ya kan nggak mungkin kayak, oh guys saya merasa sedih loh. Nggak kan kita kayak, oh tuh berduka cita atas bla 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 gitu. Jadi ada namanya tone. Jadi tone ini tidak tone ini mempengaruhi voice gitu. Tapi voice iya, voice tetap sama, cuma beda 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 waktu, beda tone gitu lah, gitu ya. Kalau yang false sama IR ini ya kita audit tadi lah, brand kita ada masalah apa, following kah, interaksi ada masalah kah, gitu. Jadi harus diaudit juga. Nah, kalau udah diaudit, udah tahu masalahnya apa, baru cari objektifnya gitu. Tadi, oh ternyata masalah di audiens, audiens kita memandang kita jelek gitu. Ya udah kita harus bikin strategi memperbaiki persepsi audiens misalnya. Dia tergantung masalah beda juga objektifnya gitu ya jadi apa namanya ketahui dulu masalahnya apa baru bikin objektif. Nah kalau objektif udah ada baru nih ketahui tentang audiensnya gitu ya kita bakal ngobrol sama siapa ini contoh aja saya pernah dulu bantu UMKM namanya Good Luck Water Kefir. Ada nggak dengar water kefir tuh ya dia air mirip yogurt dari segi manfaat gitu ya dari segi rasa gitu. Cuma dia bukan susu kan kalau yogurt kan susu ya. Ya, jadi dia kayak minuman kesehatan aja, minuman herbal gitu. Minuman kesehatan lah. Nah, kan minuman kesehatan paling yang suka biasanya memang perempuan-perempuan yang aware sama masalah kesehatan gitu ya kebanyakan gitu. Jadi ini kita harus paham dulu tentang kondisi apa siapa yang mau kita target gitu. Mau jual ke siapa sih gitu. Mungkin kalau kita target cowok-cowok kayak kebanyakan cowok kan nggak terlalu peduli ya sama apa yang dia makan sih kayak ya saya pribadi juga kayak ya udah kalau apa aja yang dimakan nggak terlalu merhatiin kayak mungkin kalau teman-teman yang biasa diet ya mungkin merhatiin kalori cuma mungkin beberapa cowok juga nggak terlalu peduli sama apa yang dia makan jadi boro-boro dikasih water kefir kan ya dia nggak bakal ah, apa sih ini minuman kok mahal sehat ya cuma kalau mungkin beberapa cewek kebanyakan cewek lebih aware sama hal tersebut nah makanya jadi kita harus kenal dulu kita mau jual ke siapa supaya kontennya nanti ya apa relevan juga sama mereka gitu. Nah, gitu ya. Itu apa namanya? Tentang apa strategi tadi. Ini lagi-lagi diulang gitu ya.
Baru setelah udah ada objektifnya, tahu audiensnya, tahu budgetnya, barulah kita petakan gitu. Mau organiknya mau apa, di paid-nya mau apa gitu. Kita mau bikin konten sosial media seperti apa berdasarkan objektif, audiens gitu. Jadi kita kalau emang punya budget, jadi kita mau nge-ads dengan budget berapa, tujuannya apa gitu. Nah ini kurang lebih konsep umum dalam strategi digital marketing atau sosial media gitu ya. Nah, nah ini ya yang tadi saya sampaikan. Jadi jenis-jenis konten ada apa aja sih kalau kita pengen bikin organic strategi itu apa aja yang bisa dilakukan gitu. Yang pertama kita bikin konten pilar. Jadi kita harus tahu dulu topik apa aja yang bakal kita omongin. Kan itu kita bisa menentukan topik dengan tadi kan kenali audiens, ngintip ini apa kompetitor gitu ya. Tahu nih oh topik apa aja yang udah dibicarakan kita gitu. Topiknya di list. Nah, setelah topiknya udah di list gitu, baru kita em, ubah atau kita sesuaikan apakah jadi yang dia edukatif gitu ya atau jadi yang entertainment ya dia kayak menghibur gitu atau dia interaktif gitu. Misalnya kalau edukasi banget gitu, misalnya topik di Yoga Garden, oh rekomendasi tanaman atau kayak tips merawat tanaman gitu ya. Kalau edukasi banget ya kita beberkan gitu kayak oh tergantung penyakit beda nanti cara penanganannya. Kalau penyakitnya A, penanganannya B dan seterusnya gitu. Itu untuk education kan. Kalau entertainment ya bisa dibikin lebih lucu misalnya pakai meme misalnya. Kayak ya meme kucing-kucing ya kan ada kucing yang stres yang gitu ada kucing yang happy happy gitu nanti yang kucing yang sedih ini misalnya kalau tanaman tidak disiram misalnya kucingnya jadi sedih gitu ya entertainment lah kira-kira yang menghibur seperti apa sih gitu diubah jadi menghibur atau dia jadi interaktif gitu jadi dia misalnya kita punya tadi ya konten merawat taman oh pengen dibikin interaktif jadi di story aja jadi di story kita nanya guys di sini ada yang tanamannya sakit nggak gitu di polling misalnya atau coba kirim foto tanamannya gitu misalnya bisa jadi dibikin interaktif barulah terakhir kalendernya jadi kita katain oh konten ini di post tanggal berapa yang ini tanggal berapa dan seterusnya gitu supaya rapih perencanaannya nah yang terakhir reporting nih ya 37/39 nah yang terakhir berarti udah hampir terakhir nah kalau sudah satu periode misalnya dalam selama sebulan ya kita sudah apa namanya melaksanakan strategi gitu ya, mengimplementasikan strategi, barulah di report. Jadi kayak coba kita apa jumlahkan berapa sih memang interaksi selama sebulan gitu. Tercapai nggak targetnya gitu ya. Tadi mau meningkatkan followers, tercapai nggak followers apa followers yang ditargetkan gitu ya. Jadi di report gitu ya, di apa namanya dilaporkan ini penting supaya jadi landasan untuk strategi ke depannya gitu. Saya sebenarnya ada sih template-template untuk reporting. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada yang butuh, bisa banget komunikasi di grup gitu ya. Apa namanya untuk lebih dalam tentang reporting ini gitu. Nah ini beberapa yang biasa di reporting sih biasanya kayak backgroundnya ya. Kita kita cantumkan dulu kayak kita ada masalah apa kemarin, terus kita ingin mencapai apa objektif kita gitu. Nah, ini ya di sini nih di apa namanya? Oh, kita mau objektif kita ABCD gitu ya. Barulah kita cantumkan eksekusinya gitu. Kita sudah ngepost konten apa aja, apa yang tidak kepost, apa yang sudah kepost, ada kendala apa aja dalam eksekusi ini ya kan. Nah, itu ditulis, barulah kita bikin result kayak, oh, tercapai nggak followersnya, tercapai nggak interaksinya gitu. Baru deh terakhir kita kasih rekomendasi, oh ternyata kendala yang terjadi di sini mempengaruhi hasil, maka kendalanya ke depannya jangan sampai terjadi lagi misalnya. Oh, ternyata konten yang jenis A itu jelek hasilnya gitu, maka jangan jangan dipakai lagi gitu. Kembangkan ngelakuin apa gitu lah. Kita harus bikin rekomendasinya apa nih supaya ke depannya lebih baik lagi gitu. Oke, ya, sudah selesai ya. Jadi itu aja berarti apa namanya untuk materinya. Eh ya ternyata cukup lama juga ya, 1,5 jam lah. Makasih banget semuanya udah mau hadir. Ini saya stop share dulu.